dari ponsel kita. Nah, bagaimana caranya? Terutama untuk konteks ini kan teman-teman udah tahu Sansu ya. Ya nanti bisa dipelajari. Bagaimana caranya ponsel kita ini bisa meningkatkan penjualan Sansu? Wah. Nah, yang pertama, sudah add belum pin Ya. ini? Belum. Udah. Belum? Udah belum. Kok itu kan pin baru? Iya. Pin baru. Android ya? Pin Android cirinya depannya 7. 7. Ih, bagus banget deh. Pin ini memang khusus Ambil. buat terutama pengumuman atau informasi yang berkaitan sama bisnis. Jadi kalau ada acara, ada yang berkaitan dengan bisnis atau ada pelajaran gitu ya, nanti di broadcast dari pin ini gitu. Kalau pin Sanju kan utamanya untuk layanin pemesanan, konfirmasi gitu kan. Kalau ini semua bisnis. Kalau ini apa namanya, istilahnya dia hanya ngasih info buat kalau misalnya ada pelajaran atau informasi atau tips yang berkaitan sama bisnis gitu. Reja sudah catat Rekamannya. ya 760 BF41. Jadi kalau teman-teman di add sama orang depannya 7 itu berarti dia iya Android. Bukan Android sih, Android atau iPhone. BBM dari selain BlackBerry. Nah, yang pertama punya ponsel, terutama BlackBerry itu kita harus jaga supaya BB kita tetap sehat. Bagaimana caranya supaya BB kita tetap sehat? Nanti bisa langsung praktekin. Nah, yang pertama hapus aplikasi yang tidak diperlukan. Kalau misalnya di BB itu kita bisa dengan menekan Salam. Kita bisa menekan tombol menu dari Pak Idam. yang lama. Buka aja. Nah, tombol menu yang lama. Atau kalau BB-nya OS 5 ke bawah OS 6 itu apa namanya? Bisa pakai ALT terus bukan. ALT sama menu yang ini nih. Menu yang apa? Menu BBM ya. Tengah aja deh. Mas. Sambil silakan. Gitu. Atau bisa juga pencet menu yang lama, nanti akan muncul kayak begini gitu. Kok ada dua? Jadi dia bisa switch program, artinya nanti kita bisa lihat program mana yang lagi berjalan, ya kan? Kalau kebanyakan program, kalau misalnya kita nutup programnya itu pakai nutup yang apa namanya, tombol bulan, boleh minta BB-nya? Pakai aja. Makasih, saya bilang minta bukan pinjam ya. Ini yang tombol back. Kalau ini tombol menu. Kalau kita nutupnya nggak pakai tombol back, pakai tombolnya yang tutup telepon ini, maka aplikasi yang masih jalan banyak. Sama kayak Nokia gitu kan? Gitu. Jadi lemot. Makanya diusahakan kita tutupnya pakai yang menu back gitu ya. Atau ketika di menu, misalnya apa namanya lagi buka gitu kan, lagi buka browser, terus internetan, terus pencet ini biar apa namanya, hemat tenaga, cuman sekali pencet gitu ya. Pencet ini langsung keluar, tapi ternyata aplikasi yang jalan Banyak. masih jalan gitu. Cuman dia jalannya di background, jadinya bikin BB lemot. Makanya mendingan di menu misalnya close, tutup kayak gitu, atau di back terus. Oh, jadi ini maksudnya jalan gitu? Iya, itu aplikasi yang lagi jalan. Baik banget. Oh. Ini obet. Iya. Jadi nganuinnya gimana? Jadi buka masing-masing, jadi close, buka, close. Satu ya? Iya, semuanya. Lama. Ya mau nggak mau, baby lu mau lemot apa enggak? Tuh satu. Jadi tutup aplikasi yang nggak penting. Gitu. Kalau misalnya nggak perlu, kayak misalnya Twitter nggak dipakai, sign out aja. Facebook nggak dipakai, sign out aja. Atau uninstall sekalian kalau misalnya emang nggak dipakai. Gitu. Ya kan? Nah, terus yang berikutnya gunakan OS terbaru. Tapi bukan berarti kita maksain upgrade. Gunakan OS terbaru ini maksudnya adalah, nih misalnya saya punya BB ini, terus BB saya ini saya colokin ke desktop manager, terus saya lihat ada nggak saya update ke internet, ada nggak software untuk handheld saya, gitu. Jadi saya cek
bisa nggak saya upgrade ke OS yang berikutnya atau kayak misalnya dari OS 7 ke OS 71. Jadi di upgrade. Kenapa mesti di upgrade? Supaya performanya lebih bagus. Terus kadang-kadang ketika kita beli handphone nih BB itu ada yang namanya bugs atau istilahnya kesalahan-kesalahan, error-error yang ada di dalam program ini. Nah, dengan adanya update OS nanti BlackBerry kita istilahnya OS-nya lebih nggak rentan dengan yang namanya bugs atau error-error gitu. Nah, ini terus teman-teman juga bisa praktekin ini yang sering ALT terus LG. Pencetnya sekaligus tekan ALT. Nggak mesti cepet sih, yang penting sambil ALT-nya dihituin ALT LG. Nah, terus nanti muncul kayak begini, putih tulisan nggak jelas gitu kan. Itu log atau log kejadian. Teman-teman bisa dihapus lognya. Nih, clear log. Atu-atu tuh. Enggak Oh satu-satu. iya, ada anu-anuan. Kosongkan log. Ini pakai bahasa Indonesia. Verifikasi penghapusan, hapus. Nah, jadi dihapus. Nah, sering-sering di kayak gini ALT LG supaya nggak berat. Jadi setiap BB kita beraktivitas nggak lama pasti aktivitas BB-nya tuh numpuk gitu. Kalau udah di back lagi, Ini diapain? balik ke layar, clear menu terus clear log. Iya, itu aktivitas BB kita. Jadi sekedar pemberitahuan aja bahwa BB kita kerjanya lebih berat daripada AC di rumah. Jadi kalau AC tarikannya kan berat tuh sekali tarikan, terus dia kerja terus kan. Nah, BB kita itu kerjanya jauh lebih berat daripada AC. Makanya untuk BB yang ya istilahnya jadul, terus OS-nya belum pernah di-upgrade, belum pernah di-update, nggak pernah di clear log, nggak pernah di clear KC, nggak pernah di memorinya dibersihin, lama-lama bisa lemot banget. Ya. Terus yang berikutnya masuk ke security option. Di security option kalau OS-nya 5 beda sama OS 6. Kalau di OS 6 udah ada sendiri. OS 7. Ini dari security option masuk ke memory cleaning. Ini buat apa nih, Kak? Ini untuk membersihin memori. Memori Kalau di OS apakah internal? kalau di OS 5 yang di mana sih? Iya, itu ada. Security option gimana? Coba bentar. Memori cleaning. Coba di mana? Kak, boleh mau nanya dong, Apa? waktu memori ulang rusak itu kira-kira karena kenapa ya? Padahal Bisa. belum lama loh. Tapi sering cabut-cabut nggak? Enggak suka dicabut. Orang pertama beli langsung dipasang, nggak pernah dicabut lagi, Oh. paling ngolok ke laptop. Disable kenapa? Kalau di restart Enggak, bisa Kak. ini lagi nggak? Terus MC teman saya juga Enggak. ke format sendiri kak, Hah? ke format sendiri juga. Kalau memori emang dia agak rentan sama, misalnya handphonenya pernah kebanting, memorinya bisa jadi error. Sering cabut-cabut memorinya dari sini. Kak, kalau itu di disable kenapa, Kak? Kalau disable berarti statusnya dia memang defaultnya disable, artinya tidak dijalankan. Kalau Banyak. statusnya enable Oh. berarti Ibarat kata nih antivirus. bukan antivirus. Jadi dia ngebersihin memori, kayak misalnya kita suka copy paste. Nah, copy paste kayak gitu sebenarnya kesimpan sebagian datanya gitu di dalam memori gitu kan. Terus kita sering pakai aplikasi gitu kan, itu catatan-catatannya simpan di sini juga. Terus nih device softwarenya versi berapa OS kita. Ini ada keterangan update my device. Bisa nggak diupdate? Kalau misalnya bisa diupdate, update sampai yang boleh OS yang terbaru gitu. Yang OS 5 mungkin nggak bisa upgrade ke OS 6, tapi mungkin bisa. Iya, soalnya hardware-nya nggak compatible. Jadi mungkin bisa upgrade-nya paling OS 5.1 gitu.
Nah, ketika kita sering nge-backup, jadi kita nggak pernah tahu kapan BB kita rusak, ya kan? Kalau misalnya BB atau handphone kita rusak, kita nggak punya backup datanya, maka ya Yang di backup apa aja sih kak? semua, Semua. sampai semua kontak gitu ya, semua kontak, nomor HP, note bisa juga. Aplikasi. Kalau aplikasi enggak, Enggak. aplikasi enggak. Terus gambar, musik, nah itu bisa di backup gitu. Emang BB kalau misalkan dia nggak ada kartu memorinya nggak bisa. Bisa. Nggak, maksudnya nggak bisa dicolokin karena cuman kalau ke laptop cuma ngecas doang. Kalau nggak ada memory card yang ini Eksternal. bisa. Nah, bisa juga pakai aplikasi namanya BlackBerry Protect. Kalau ini backupnya online, jadi kita ngirim datanya itu langsung ke servernya BlackBerry. Diinstal BlackBerry Protect. Jadi selain yang tadi, ini pakai backup ke komputer kita punya salinan datanya di sini. Kita juga bisa backup di BlackBerry Protect. Gitu. Jadi kalau ini terutama hanya data kontak BBM aja Oh, nanya kak. yang di backup. Kakak tahu ilmunya dari mana kak? Tahunya dari mana? Belajar juga dong. Belajar juga. Iya. Sama anak IT. Sama anak IT, sama apa? Praktisi. Berapa lama belajar dulu? Kalau yang namanya belajar sampai sekarang pun saya masih terus belajar. Gitu. Karena BlackBerry kan update terus, handphone kita pun update terus gitu ya. Jangan puas dengan kita udah bisa ini terus kayak gitu. Harus terus diupdate ilmunya. Kakak nih dari sasing ke ekonomi ke IT. Multi talent dia. Multi talent. Multi talent. Besok buka sanggar seni. Seni tari. Sangat seni. Olahraga belum? Nah, ini ada dua cara buat riset BlackBerry. Jadi memang ada baiknya kalau setiap malam teman-teman punya BB, punya handphone itu diistirahatin. Caranya diistirahatin dengan matiin total atau cabut baterai, itu namanya hard reset. Jadi dicabut aja. Gitu. Cabut aja. Kalau saya matiin doang kak. Boleh matiin doang. Tapi kalau matiin doang sebenarnya masih Masih jalan. iya, Akhirnya dong. masih nyedot baterai, masih nyedot memori. Jadi kalau misalnya di BB ada pilihan full gitu kan, full off-nya di full atau cuma off doang. Ya walaupun di full off dia tetap aja masih ada sebagian yang istilahnya aplikasi yang kerja sebenarnya. Ini kayak dianjurin untuk semua HP kak ya? Iya. Itu sehari sekali, berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Sebaiknya setiap hari. Jadi kalau misalnya kalau tidur kan nggak kerja kan, nggak ngotak-atik handphone kan pas tidur, daripada BB-nya tetap kerja juga, ya istirahatin aja handphonenya. Kalau misalnya SMS masuk tengah-tengah malam gitu kan, Nah, besok pagi kita nyalain masuk nggak? masuk. Ya udah. Ih, tapi kan Iya, tapi ada Emang kalau aja yang misalnya malam-malam, tidur, Kak. kamu cek? Iya. Nih, Terus aku- bangun gitu. Aku tidur ya, aku tidur. Misalkan aku tiba-tiba bangun, pasti tek 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 gitu. Apalagi kalau SMS orangnya yang tunggu-tunggu. Nah, gitu kayak. Iya kak. BBM. Kalau misalnya ada orang, Mas, saya nanti mau transfer 2 miliar jam 1 ya. Nah, itu baru nggak saya matiin. Gitu. Ditunggu-tunggu. Tapi kalau cuma SMS, hai, apalagi kalau misalnya BB apa broadcastnya gini, sorry TC. Ya, Terus SMS itu kak ada yang nulis puisi gitu. Yudi. Siapa itu? Yudi. Ya. Yudi lagi, Yudi lagi. Terus Kok HP saya Hati itu kadang baterai suka panas kak, itu berasa banget sampai badan Iya. saya. Karena itu BB-nya Android-nya terlalu kerja rodi. Gue pikir dia salah kirim, makanya gue gak baca. Cinta tak harus Luar biasa memiliki. kak. Makanya diistirahatin. Gue udah tahu, kan pas lagi ngabisin Katanya HP itu kalau tidur jangan taruh dekat kepala karena bisa kena desotak, jangan taruh kantong karena kanker payudara, celana bisa aneh-aneh aja itu biar ada penelitiannya. Nggak signifikan hasilnya, Hah? nggak sampai segitunya. Gitu. Walaupun ada kejadian tapi istilahnya ya 1 banding misalnya 10.000 atau 1 banding 100.000 gitu. Jadi masih nggak signifikan. Nah, buat yang karena baterai BB, Android, terus smartphone itu biasanya cepat lowbat, maka nih perpanjang waktu baterai kita.
Maksudnya waktu hidupnya diperpanjang dengan cara pakai power bank atau punya baterai cadangan. Baterai cadangannya itu jadi ketika baterainya habis langsung ganti. Ketika ganti baterai itu kan dimatiin, dia istirahat sebentar, jadi nyalain lagi. Ketika dimatiin ada memori-memori yang dibersihin dari handphone kita, gitu. Jadi lebih sehat handphonenya. Power bank emang nggak bikin rusak gitu ya? Kayaknya cepet tumbuh baterai enggak? Hah? Cepet tumbuh kan ya? Enggak. Katanya ininya cepat bikin rusak ada. Nah, kalau yang bikin cepet rusak ininya karena sering jadi misalnya gini, goyang-goyang. Jadi colokin tapi sambil jalan bawa-bawa, itu nggak ditaruh, gitu. Mungkin ini jadi ke goyang-goyang, kendor, jadinya rusak, gitu. Air putih nggak? Air putih ada, tapi di tempat hancur. Kamu boleh nggak? Hah? Boleh kamu nggak? Nggak boleh. Hah? Kan kamu udah ngabisin ini. Oh, gitu. Kalau ngabisin ini aja. Di situ mah di belakang ada air keran, air putih tuh. Udah ambil aja. Nah, yang berikutnya untuk Nyetep nggak? BB Mau. Keran. kalian yang lain. Buat OS 71 ke atas itu bisa tethering. Tethering hotspot. Jadi komputer kita itu kalau ketika modemnya habis gitu kan, ini modemnya habis, dari BB bisa di tethering. Jadi BB-nya itu WiFi, jadi router, gitu. Kayak Android ya. Kayak Android. Tapi OS-nya OS 71 ke atas. Gue bisa. Iya, gue 71. Ini cara ngeceknya ketika teman-teman ke atas, terus ada menunya nih. Jaringan seluler, terus ada WiFi, ada hotspot seluler. Ada portable hotspot. Nah, kalau portable hotspotnya itu dinyalain, nanti bisa disetting untuk bisa dikoneksikan ke misalnya komputer, laptop atau handphone lain yang mau internetan bisa dari sini gitu. Jadi ini jadi router. Maksimal berapa? Berapa ada batasnya nggak? Ada 5 Oh, juga. sama. Nah, Kayak Android. Android juga 5. Tuh. Terus ini manajemen kontak. Siapa yang kontak phonebook ya? Lebih dari 1000. Saya 200 Pernah dulu, pernah. Saya dulu Pernah? karena pernah cerita. Berapa kontaknya? 200 ini. 200. Kok aku nggak ditanya? Berapa? Iya. Udah. Nih ya, perbanyak kontak, Kan kidam doang. tapi kontak juga ngaruh ke memori. Jadi kalau misalnya memorinya lebih dari 5000 itu biasanya memori handphonenya juga keambil besar gitu. Iya, kalau sampai ribuan gitu ya. Kontak saya ada 3000-an di BB. Kalau kayak gitu Kak, misalkan nih, Belum termasuk BBM. habis download aplikasi misalkan Iya. tema gitu, Ah. terus di-delete, Di delete. di uninstall gitu ya, di-delete ya. Nah, tapi masih ada tuh memori yang kesisa, jadi maksudnya memorinya nggak balik lagi ke semula ya. Itu gimana? Cara ada yang aplikasi yang kesimpan? Makanya pakai yang tadi BlackBerry Desktop Manager, dibersihin yang folder-folder kosong, yang shortcut-shortcutnya gitu. Oh, Jadi, yang tadi clean itu ya kan? di browse atau ketika colokin komputer di browse, tapi harus hati-hati karena jangan sampai kita Salah hapus. Iya, Takutnya gitu. kayak gitu. Tapi kalau di install sih biasanya udah minimal lumayan lah nih. Ada telepon dari AIO. Yudi ini teleponnya. Iya, tahu belum? Enggak tahu nih. Halo, Assalamualaikum. Ini masuk angin ini, ya Allah. Mas, monggo. Kayaknya kepencet doang deh. Ke salah satunya misal Google for Mobile atau data kontaknya itu disinkronize dengan phonebook. Tapi phonebooknya yang di server, misalnya di Yahoo atau di Google. Buat apa? Buat ketika misalnya kontaknya hilang atau handphonenya bermasalah, kita harus ganti handphone. Kontaknya bisa di restore ke handphone yang baru gitu. Jadi kita nggak perlu tuh yang namanya copy in satu-satu. Catetin si A nomornya ini, si B nomornya ini gitu. Bayangin kalau punya lebih dari 1000 kontak, 1000 nomor handphone gitu ya, nama, nomor handphone. Harus catetin satu-satu ketika handphonenya rusak. Iya kan? Nggak kebayang dong, masukin lagi. Aduh. Gitu.
1000 aja udah bisa ngabisin waktu berapa lama tuh? Berhari-hari hanya untuk ngerjain kontak doang, ya kan? Makanya disinkronize. Terus kalau udah disinkronize, kalau ada misalnya kontaknya hilang atau itu, kita bisa restore dengan mudah. Nah ini untuk BBM terutama yang punya aplikasi BBM. Kalau di Android sama iOS belum bisa. Kalau di BB kita sebaiknya kasih kontak kategori. Jadi nih bikin kontak kategori untuk misalnya alumni, ya supaya kita mempermudah. Misalnya kita mau nyari gitu kan, si A, si B, si C, enggak. Misalnya 500 kontak nyebur jadi satu di all gitu kan kontaknya. Jadi kita bikin kontak kategori, new kontak kategori. Bisnis Sancu misalnya kerja apa, jasa, jadi ada pengelompokan di kontak BBM kita. Gitu. Kalau yang suka broadcast, kita bisa broadcast ke spesifik. Jadi nggak semuanya selalu dapat broadcast gitu ya. Hanya tertentu. Gitu. Terus sebaiknya kita nampilin nama kita, display name-nya itu jangan pakai yang alay-alay. Karena orang susah nyarinya. Pakai bunga-bunga, pakai tanda panah lempung lah, pokoknya gitu. Gazebo. Ini yang disaranin ini. Kota, nama, informasi yang mau kita tampilkan sama nomor telepon. Nomor telepon kita. Jadi orang ketika misalnya BBM-nya nggak nyambung gitu ya, pending atau nggak delivered, dia bisa nelpon kita gitu, karena dia tahu, cukup lihat kontak BBM, nama kita, mungkin ini produk yang kita jual atau informasi yang mau kita tampilin. Jadi orang bisa cari dengan mudah. Nah, terus untuk profil di BB-nya coba dilihat profil kita. Ini kan ada foto, display name, ada pin, personal message sama status, ya kan? Nah, untuk mengoptimalkan profil, pilih yang pertama fotonya harus foto yang terbaik, displaynya nggak alay, personal message-nya. Nah, untuk personal message itu kalau bisa jangan lebih dari 32 karakter. Terus untuk statusnya kalau bisa jangan lebih dari 1 kata atau maksimal banget 2 kata. Jadi misalnya display name, coba dipraktekin display name-nya, ganti jadi dapat 10 juta spasi atau strip. Beneran ganti semuanya. Enggak, sebentar doang. Nanti dikira itu Kak. Nanti kamu BB-nya. Nah, Tapi justru dikasih kita pengen ngetes. Satu ya. Hah? Dikasih Sancho satu-satu. Maunya. Ya. Dapat. Ya coba. Praktekin. Dapat 10 juta. Bentar dulu. Aduh Kak, Dapat jangan 10 mau juta. Jeti ya? data nih. 10 juta. 10 JT atau 10 10 nolnya banyak nih. 10 juta. Gitu Jadi apa TA. sih? JUTA. Namanya. Jadi ini kan Nih ya, bisa diganti-ganti kan? dapat Bibi lu nggak ada 10 kan? juta. Nama Itu spasi apa atau Iya. stripin aja? strip. Tapi stripnya dikasih spasi dulu ya. Oh. Jadi ini spasi, Sama dan kita udah sama. strip, ya? namanya, nama panggilannya aja. Lu nama panggilan aja. Nama panggilannya aja. Terus di sini informasi bebas. Namanya jangan nama kita dong. Informasi bebas apa aja. Makanya. Atau telepon. Nanti dikit bawah. Nanti banyak yang Dah. BB-nya diambil ya Allah. Udah? Oh, di-hack lo ya? Display name-nya, display name-nya. Deduk lah Tes. kasih nama, terus nomor telepon kita. Jadi bisa dapat 10 juta spasi strip, spasi namanya Wulan, strip. Nah, kasih nomor teleponnya. Itu display name ya. Terus di personal message-nya personal message-nya siapa yang nggak pernah jualan Sancu? Aku. Udah. Nggak pernah jualan Sancu? Saya kok belum. Nggak pernah? Nggak pernah? Kucing alam. Belum. Pengen nggak? Mau. Kenapa pengen? Iya mau aja. Oke. Itu siapa ya? Ini udah masuk saja ya ceritanya. Ya, yang paling ngeselin. Personal message-nya
Lagi ganteng. Cepet gabung. Cepet gabung. Cepet gabung. Fotonya diganti Kak. Foto Ya, nggak usah. coba foto ini. Cepet gabung. Pakai tanda seru 2. Biar alay Kak. Hah? Enggak deh. Tiga. Spasi enggak dulu. Langsung langsung. Boleh pasti boleh nggak kalau ini. Iya Kak, yang ganjil depannya 3 aja. Nah terus di statusnya Statusnya. personalize ya. Heeh. Di personalize. Jadi Kucing Gini. gabut. gawat. Pakai tanda seru. Nah, Deh, ini nanya nih Kak. Ini bedanya yang di sini sama di sini apa sih? Tunggu berapa menit ya kak? habis ini saya jelasin. Langsung. Enggak sih belum paham soalnya dia bilang saya baru download juga. Udah deh. Ini kalau gini. Gawatnya saya Lo nggak ngerti tanda BBM? seru 3. Terus apa? Udah nih. Kalau di share. Bisa ya? Agak hesitant ke saya. Ayo dong, barengan dong. Tar dulu dong. Satu. Tar dulu ininya apa? Gawat. Statusnya apa? Gawat. Bedanya PM sama status apa? Ini ada edit aja. Kalau status itu lebih kayak status di handphone kita. Artinya kita mau memberikan status apa kepada orang-orang. Misalnya rapat, tersedia, bahaya, dijual. Jadi yang orang-orang langsung baca. Udah gue udah. Buka ya. Nah, terus kalau PM apa Kak? Aduh, gak pending pula. Biasanya gue pending. Anjing enggak langsung gue. Ada PM loh. Gue juga. Anjing gue pengen. Pesan kita. Untuk Nih. Udah ya? Udah kak udah. Nah, sekarang yang udah temenan ya, yang udah temenan, atau coba lihat tampilan display name kita. Bisa nggak ngelihat tampilan display name? Bisa. Profil ini kayak gini. Ibu pakainya GC lagi bukan. Oh my god. Jadi di BBM-nya Udah keganti. yang orang baca pertama itu status dulu, baru yang berikutnya personal message. Jadi nanti orang gini, gawat, cepet gabung, gitu kan, dapat 10 juta, gitu. Jadi orang ngertinya gitu. Cici. Atau apa? Bisa juga orang bacanya gawat, dapat 10 juta, cepat gabung. Gitu. Kita diemin dulu beberapa menit sambil Diemin dulu. bahas. Nih. Wih iya bener lah suaranya saya mas enggak? Oke, yang berikutnya ini profil ya. Jadi status kita yang bikin orang nanya. Handphone lo Prinsipnya adalah punya gue pena pasar. Lo apa nih? Jadi prinsipnya harus pena pasar. Apa pena pasar? Nulis. Penasaran bikin pemasaran. Ih, sotoy. Pena pasar. Penasaran bikin Cetar. pemasaran. Iya. Terus personal message jangan panjang-panjang, maksimal 32 karakter. Jadi jangan dihabisin gitu ya. Terus display name-nya juga kalau bisa hanya 32 karakter aja, jangan banyak-banyak yang banyak panjang. Galau. Karena orang nggak kebaca ketika di scroll, dia lihat update. mesti dibuka. Langsung ada yang jago. Ya kok gue enggak sih? Oh, Tunggu. kok namanya Oke, yang berikutnya nih jangan bahas. optimasi foto. Kalau bisa pakai gambar GIF bergerak atau animasi. Tuh dia Kak, masalahnya handphone saya nggak bisa masak pakai GIF. Nggak bisa. Nggak bisa. Bulan juga malah ada tampilan Iya. Unsupported. Iya, Oh gitu. kayak gitu. Itu handphone ya, slide. Oh, apa ya? Bulan juga. Atau bisa juga gambar GIF-nya yang ini. Oh, GIF-nya jenis yang GIF-nya. Mungkin terlalu gede. Tapi Ulan pernah pakai yang cuman berapa KB doang bisa. Bisa. Nggak bisa dulu Nggak kak. bisa yang terlalu gede. Nah, terus bagaimana kita bisa pemasaran menjual produk tanpa Ini BC, ada yang bisa goyang-goyang tuh gambar. tanpa BC, tanpa TC, Naruto tuh. tanpa DC. Tahu nggak DC apa? Connect. Salah. Delcon. Iya, Delete kontak. Iya, kenapa? Karena sering nge-BC, jadi di delcon Udah kan aja. gitu. itu resiko gitu. Resiko.
resiko OL shop gitu. Sering BC. Saya pernah temenan sama orang tukang jual nomor cantik. Setiap hari minimal ada 2 atau 3 BC. Setiap hari dari dia. Iya. Kan ditawarin BC tiap hari, bayangin tiap hari bukan cuma sekali gitu. Kalau tiap hari sekali aja udah enak kan? Nomor cantik hari ini. Silakan. Atau ada nomor yang cantik banget, cuma 1 dijual. Gitu kan. Itu setiap hari pasti ada. Gokil. Akhirnya saya dilakukan. Karena kayaknya nggak butuh juga deh. Sering ganti. Terus kita punya stok foto. Jadi misalnya jualan Sancu nih, bikin folder di memory card kita, foto-foto Sancu atau foto-foto yang unik. Misalnya pakai gini, foto Sancu, terus foto dari atas. Di sini kita yang pakai. Kakinya. Gitu. Contoh. Pokoknya kita punya stok foto, kita punya folder foto. Jadi kita bisa sering-sering ganti. Dengan sering-sering ganti, orang akan sering ngechat orang baru gitu ya, misalnya dia belum pernah beli Sancu, misalnya dia jadi bisa beli Sancu gitu. Terus ini watermark kayak begini. Jadi di fotonya kalau bisa tulis nomor HP kita. Watermark kayak begini nih. Jadi orang kalaupun copy, dia akan pasti dapat ininya, watermarknya, karena ini udah disimpannya dalam bentuk JPEG kan, gitu. Atau kayak gini nih, orang tahu ini produknya siapa, gitu. Jadi kayak hak milik. Kalau ini produknya yang dijual, kita jual produk ini misalnya, ada nomor HP-nya, walaupun pakai orang lain, yang dihubungin siapa? Nomornya kan, nomor HP kita, gitu. Bikin watermark bisa pakai Photoshop, bisa pakai aplikasi lain banyak di komputer. Bisnis. Gitu. Jadi sering-sering ganti yang ada HP kita terutama. Nah terus beberapa aplikasi yang disarankan, tapi nggak wajib untuk diinstal semua. Artinya ini mendukung buat bisnis kita. Yang pertama aplikasi BBM. BBM kan udah banyak ya di. Kalau sekarang Kami apa namanya, untuk di Indonesia sendiri sudah lebih dari 5 juta orang punya BBM dari BB doang, ditambah yang Android plus iOS bisa sampai 8 juta. Artinya kita punya potensi pasar 8 juta orang Indonesia aja nih ya, yang bisa berteman sama kita gitu kan, dan bisa jadi target market gitu. Jadi kalau misalnya baru jual Sancu berapa, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 masih banyak yang bisa ditawarin. Nah terus ini Facebook for BlackBerry. Kalau memang banyak teman di Facebook yang potensial untuk jadi rekan bisnis, sebaiknya install. Tapi kalau misalnya nggak usah gitu. Twitter for BlackBerry juga. Jadi kita bisa sering-sering update Twitter kita, Twitter bisnis kita. Dan ini bisa multi account, jadi satu Twitter bisa beberapa akun sekaligus. Nah ini aplikasi namanya Capture It. Jadi kayak screen grabber, grab screen atau print screen di komputer. Jadi apa yang ditampilin di BB di capture, itu di save. Kalau orang kadang banyak pakainya muncet, ya kan? Screen launcher, itu aplikasi. Tapi aplikasinya itu langsung bikin watermark otomatis di hasilnya, gitu pakai screen launcher. Kalau saya saranin Capture It. Kalau Capture It atau Screen Grabber juga nggak pakai watermark, gitu. Jadi hasilnya apa adanya, gitu. Lebih enak kayak gini. Nah terus ini apa? Tahu nggak? Note. Iya, Note. Jadi Note ini berguna buat catatan-catatan kita. Kalau kita nggak bawa alat tulis misalnya, kita bisa catat. Terus Kalau di Android Memo. di sini catatan. Kalau di Nokia Iya, catatan. catatan. Iya. Sama dah, gue juga Nokia. Jadi itu dimanfaatin, jangan cuma jadi Penuh, aplikasi udah pemenuh full. catatan kuliah gitu ya. Nah terus ini wajib saya pikir kalau punya BCA. Enggak. Tapi nggak punya Saya itu. BRI. Kalau punya akun BCA
Permata Bank ada. Permata Bank. Nanti coba cari, tanya sama banknya, ada nggak aplikasi mobile bankingnya. Kalau BCA ada kayak gini, jadi kita serasa punya ATM di tangan. Ketika mau transfer, gitu kan. Kalau sekarang kan transaksi udah cepet gitu. Beli sesuatu tuh bisa dalam hitungan menit, transfer, deal langsung kirim. Dia namanya M-Banking itu. Ini namanya M-Banking. Oh. Tapi Mobile ada itunya banking. nggak sih Kak, ada bayarannya per ini? Kalau BCA, setahu saya udah termasuk nggak ada cas tambahan Proses sama BCA tuh ya. gitu. Terus bisa transfer ke bank-bank yang lain juga kan? Tapi ini nggak bisa main download aplikasinya ya, harus ke banknya dulu. Bisa download aplikasinya langsung. Umum ya, yang kita tarik tunai atau transfer nggak kena gitu. Besok saya minta ini apa namanya biaya referensi dari BRI Syariah. Saya udah mempromosikan BRI Syariah. Bisa. Kalau di Twitter ini namanya tweet berbayar. Oh iya. Terus ada juga dokumen to go. Kalau istilahnya kita business minded, misalnya dikirimin, Mas saya udah kirimin kontrak perjanjian bisnis kita lewat email. Kita cek, download apa attachmentnya, buka langsung dokumen to go. Jadi kita bisa buka Microsoft Doc, dokumen Excel, PowerPoint, PDF di BlackBerry kita. Di Nokia juga bisa. Tapi PDF mesti download lagi Kak? Enggak? Enggak. Masa sih? Ada handphone yang iya. Oh. Makanya saya nggak langsung dapat kalau Oh, iya. kalau Word, Excel, PDF. Tapi kalau nggak sering-sering pakai BB untuk melihat dokumen-dokumen ini, nggak usah. Terus buat yang suka blogging pakai WordPress, bisa install namanya WordPress for BlackBerry. Jadi ketika kita di jalan, misalnya di bis gitu ya, sambil daripada kita nggak ada kegiatan, kalau pebisnis itu wajib hukumnya punya minimal blog. Jadi kita update sesuatu di blog gitu. Kalau misalnya punya blog bisnis, kita bisa update berita-berita tentang bisnis kita di blog. Jadi kita bisa apa istilahnya? Kalau Twitter kan cuman istilahnya status ya, tweet. Randy tuh Tapi kalau berbakat. blog itu kan orang komputer di web bisa buka. Ada apa. Nah ini bagus, WordPress for BlackBerry. Terus bisa juga install namanya Evernote. Kalau Evernote itu jadi lebih dahsyat lagi dari Note atau Notepad atau apa namanya memo, karena ketika kita nyimpen note itu nanti otomatis bisa synchronize ke online. Jadi catatan kita di handphone dan di komputer dan di online sama. Apa harus full service dong? Hmm? Harus full service ya untuk Iya konten. dong. Iya. Hari gini nggak full service. Hari gini Susah. 30.000. Iya. Kalau buat pebisnis, apalah artinya 100.000 untuk full service, tapi sebulan bisa dapat minimal berapa? 10 juta. 10 juta. Iya. Bahasa kalau ada tukang bakso gak? Nggak ada. Tapi bentar lagi ada tukang ayam. Masih udah kenyang Kak. Ih, siapa Masih siapa? ada. Terus ini auto text. Auto text ini dahsyat banget. Dahsyat banget emang. Iya. Kadang ganggu. Hah? Iya suka kadang ganggu. Kalau ganggu, kenapa ganggu? Kayak teh jadi de. Iya teh. Iya de. Makanya mesti diatur dulu ke outextnya. Iya. Kadang ganggu, kadang ngebantu. Iya. Kalau ngeganggu, mendingan diganti aja. Diganti namanya ya. Langsung diganti. Bisa juga di delete. Iya, dia bisa. Iya, Dek. Kayak misalnya RB sama BR. Ya Itu kan? terus MM. LD itu Kak. MN maunya LD gue dari juga. dari lantai, Oh. dari tanggal. Iya. MN LD jadi jadi Tanggal. tanggal. Karena itu local date. LD artinya local date, LT artinya local time. Iya, LT. Sama gue di delete aja. Kalau MM bisa juga. LD. BR bracket, kalau RB right bracket, tutup kurung buka kurung. Gitu. Jadi mendingan diedit atau diganti atau dihapus. Gitu. Tapi kayak misalnya nomor rekening, alamat itu sebaiknya kita simpen di auto text. Jadi, Mas, alamatnya di mana? Auto text. Mas, harganya berapa? Auto text. Gitu kan. Lebih cepet banget. Gitu. Makanya nih siapkan auto text minimal kayak begini-begini. Misalnya
saya punya bisnis ya. Saya singkat auto text-nya Bizal. Jadi kalau saya ngetik Bizal, maka saya keluarnya nanti alamat bisnis. Gitu. Terus Biz TLP. Nanti keluarnya telepon. Silakan telepon ini. Gitu. Terus Bizres. Harga resell kami ini. Biz TTG berarti tentang kami menjual sebagai berikut bla 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 bla. Keluarin bisnisnya semuanya. Gitu. Besok minta beliin ayah. Ya kan? Ya beliin bebek. Android ada auto text ya? Ada. Tapi kalau saya pakainya Smart Keyboard Pro, aplikasi namanya. Smart Keyboard Pro. Tapi itu berbayar. Nah, Bayar. yang serunya lagi kalau pebisnis nih ya. Saya punya apa namanya? Misal kalau beli sancu bagaimana? Kalau udah boleh diganti. Belum. Oh, belum. Ya udah ganti, abisnya di Enak kan? demo. Di komputer. Ya Kak, nggak kelihatan Kak. Nih. Kayak apa kita tadi pertama Pak? Mas, alamatnya di mana? Bis. Mas, Oh, iya. alamat saya. Kok bisa gitu? Itu namanya auto text. Itu di ini Auto bisa text yang di situ Di gimana komputer. Kak? PowerPoint. Di mana aja? Di Misalnya SMS saya juga lagi- gitu kan Kak? Misalnya saya lagi buka apa namanya? Nih. Facebook. Chatting sama orang ya. Terus Sama Yudika gitu gimana? Pak Sabto. Nah, terus nih misalnya saya mau pasang status. Saya mau telepon kami ya, gitu kan. Terus ini kan kalau saya ngetikin nomor telepon kan pakai satu-satu. Nah, terus saya mau ngirimin dia kontak misalnya. Kalau SMS Sancu kemana sih? Sancu SMS spasi keluarnya nomor handphone dua-duanya. Enak kan? Di aplikasi apa aja? Gitu. Mau tahu caranya? Nah, Iya, cara bikin Ada aplikasinya kan? ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Itu Nanti. aplikasinya boleh. Minta nggak? Boleh. Hanya di kelas premium. Pulang lo dari sono. Aduh. Dapat sertifikat Ikut Kak? English Optimism. Enggak, sertifikat itu nggak penting. Asik. Karena sertifikat nggak menunjukkan keahlian kita yang sesungguhnya. Itu cuma Saya begini nggak perlu sertifikat ya. Tapi kalau bisa ngasilin 10 juta tiap bulan, sertifikat buat apa? Moderator bisa sertifikat. Jadi siapin auto text kayak gini. Terus gambar-gambar, produk, model, ilustrasi, semua yang bagus-bagus kita siapin. Saya jualan mobil di BB, nggak pakai punya mobil, nggak pakai punya showroom, nggak pakai nyetok mobil. Saya cuma punya stok mobil, stok gambar mobil di BB. Gitu. Dengan itu orang bisa beli. Tinggal dia nanya, Mas, price list mobilnya dong, pakai auto text, semuanya keluar. Gila, nanti orang yang nggak tahu gila ngerti cepet banget. Orang yang nggak Kalau tahu. BB, kalau yang BB nggak tahu tahu rata-rata. copy paste. Nah, terus broadcast message juga bisa jadi salah satu alat buat marketing yang bagus. Ini cepet banget. Kalian bahasanya bener. Tapi bagaimana caranya Itu supaya kan kita ceritanya bisa ngawang banget, Ima. kita broadcast ya, kita BC, tapi kita nggak di DC dan nggak dikasih nggak TC. Jadi OS yang 6 ke atas itu yang BBM ya, aplikasi BlackBerry Messenger-nya 6 ke atas itu nggak semua kita broadcast terus orang yang relcon kita ketahuan, tapi kita harus chatting satu persatu Iya. baru ketahuan. Iya. Oh ternyata dia udah DC, oh ternyata dia udah nggak punya pin saya lagi gitu. Jadi walaupun mau 1000 kali di broadcast, kalau nggak di chat satu-satu kita nggak tahu dia sebenarnya udah DC kita belum gitu. Kalau punya kontak BBM-nya ada berapa? 2000 2000. full dua-duanya Oh. dua-duanya Sancu Yang 2000 yang ini Yuni itu ya? 2000 Yang bahkan yang Sancu
pending invite. Jadi orang yang invite itu sehari ada sekitar 10 sampai 15 setiap hari. Berarti Invite. bisa diambil dulu kok. Makanya yang nggak pernah ngasih data kan kita tanyain ini siapa di mana, terus jadi orang yang ngasih data itu kita save datanya. Duluan temenan tapi nggak ditanya. Nggak pernah ditanyain. Enggak. Temenan di mana? Itu yang sama Yuni apa sih? Yuni Sancu, iya. Emang belum nggak pernah dapat BC yang Udah sering, Iya. cuman Ulan kan nggak ngontek balik ke itu kan, tapi nggak di DC. udah pernah diituin berarti udah pernah ke data. Gitu. Soalnya pernah pasang itu juga. Terus ya. Jadi kalau kontaknya kategorinya ada, kita bisa milih-milih untuk kirimin BC. Jadi kirimin kalau kamu sayang ibumu. Kalau saya sayang ibu saya nggak ngirimin BC. Ya kan? Datengin ibunya, kasih sesuatu, misalnya nggak dengan saya sayang ibu. Gitu. Oke, itu aja pelajaran malam ini, semoga bermanfaat. Nah, sekarang boleh teman-teman coba cek di chat apa sama kontaknya. Ada nggak yang ngechat? Ada. Nanya apa? Alay. Kok ganti? Kenapa diganti? Iya, pada nanya gitu. Kenapa Karena diganti? emang maksudnya di Nggak ada yang Renov ngechat. aja nggak ada yang gitu kak. Ada nggak? Nggak ada. Ayo nanya. Nanya apa? Beneran tuh katanya. Nah, beneran tuh. Kalau dia udah bilang beneran tuh, Udah tertarik. beneran. Jadiin reseller. Resellernya Mas. Saya punya bisnis Sancu. Gini. Yuk ketemuan. Kapan bisa? Nanti saya kasih lihat produknya. Saya kasih tahu kesempatan bisnisnya. Harga Gitu. reseller EC itu termasuk murah itu loh Pak. Eceran yang kemarin Kalang bikin tuh Emang murah loh itu. berapa sih? 25 ya? Paling kecil 26 yang 25.